Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir atau garwo ampeyan bernama Raden Ajeng Mangkorowati dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendoro Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Bendoro Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Ketika dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Ia sendiri beralasan bahwa posisi ibunya yang bukan sebagai istri permaisuri membuat dirinya merasa tak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Dia juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan keraton dan membaur dengan rakyat. Sang pangeran juga lebih memilih tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan tempat tinggal eyang buyut putrinya yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I daripada tinggal di keraton. Pangeran Abdul Hamid Heru Cokro mulai menaruh perhatian pada masalah keraton ketika dirinya ditunjuk menjadi salah satu anggota perwalian untuk mendampingi Sultan Hamengkubuwono V pada tahun 1822 yang saat itu baru berusia 3 tahun. Karena baru berusia 3 tahun, pemerintahan keraton sehari-hari dikendalikan oleh Patih Danureja dan Residen Belanda. Pangeran Diponegoro tak menyetujui cara perwalian seperti itu sehingga dia melakukan protes. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro adalah pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas dan berkebun. Di tempat persemediannya di Selorejo dan Selarong, kebun yang dimilikinya ditanami bunga, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, kura-kura, burung tekukur, buaya, hingga harimau. Pangeran Diponegoro juga menyukai roti bakar, kentang Belanda yang dimakan dengan campuran sambal dan keripik singkong. Dia juga dikenal sebagai pria yang romantis. Beliau setidaknya menikah beberapa kali dalam hidupnya. Sang pangeran pertama kali menikah pada usia 27 tahun dengan Raden Ayu Retno Matubrongto, seorang guru agama dan putri kedua dari Kiai Gede Dadapan. Dari hasil pernikahan ini, Diponegoro memiliki anak laki-laki bernama Putra Diponegoro II. Pada 27 Februari 1807, Pangeran Diponegoro kembali menikah untuk kedua kalinya dengan putri dari Raden Tumenggung Natawijaya III, seorang bupati dari Panolan Jipang, Kesultanan Yogyakarta, bernama Raden Ajeng Supatmi. Itu pun atas permintaan Sultan Hamengkubuwono III. Diponegoro kemudian bercerai 3 tahun setelah pernikahannya tersebut dan dianugerahi seorang anak bernama Pangeran Diponingrat yang memiliki sifat arogan menurut Putra Diponegoro II. Pernikahan ketiga terjadi pada tahun 1808 dengan Raden Ajeng Retno Dewati, seorang putri kiai di wilayah selatan Yogyakarta. Istri pertama dan ketiga pangeran, yakni Matubrongto dan Retno Dewati, meninggal ketika Diponegoro masih tinggal di Tegalrejo. Sang pangeran kemudian menikah kembali pada tahun 1810 dengan Raden Ayu Citrowati, putri dari Raden Tumenggung Ronggo Prawiro Sentiko dengan salah satu istri selir. Namun sang istri, Raden Ayu Citrowati, meninggal tak lama setelah melahirkan anaknya. Akibat kerusuhan di Madiun, sang bayi kemudian diserahkan kepada Ki Tembi untuk diasuh dan diberi nama Singlon atau nama samaran dan terkenal dengan nama Raden Mas Singlon. Pangeran Diponegoro kembali menikah untuk kelima kalinya pada 28 September 1814 dengan Raden Ayu Maturetno, putri dari Raden Ronggo Prawiro Tirjo yang ketiga, dengan Ratu Maturetno, putri Hamengkubuwono II. Sang istri, Raden Ayu Maturetno, merupakan saudara seayah dengan Sentot Prawiro Dirjo, tapi lain ibu.
Raden Ayu Maturutno diangkat menjadi permaisuri, bergelar Kanjeng Ratu Kedaton I pada 18 Februari 1828 ketika Pangeran Diponegoro dinobatkan sebagai Sultan Abdul Hamid. Pada Januari 1828, sang pangeran kembali menikah untuk keenam kalinya dengan Raden Ayu Retnoningrum, putri Pangeran Penengah atau Dipowiono II. Ketujuh menikah dengan Raden Ayu Retnoningsih, putri Raden Temenggung Sumoprawiro, seorang bupati Jipang Kepadangan. Dan kedelapan dengan Raden Ajeng Retnokumolo, putri Kiai Guru Kasongan. Dari hasil beberapa kali pernikahannya tersebut, Pangeran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri, yang saat ini seluruh keturunannya tersebut hidup tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk Jawa, Madura, Sulawesi, Maluku, Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan Arab Saudi. Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai pribadi yang suka melucu dan bercanda. Terkadang dia sangat benci dengan komandan tentaranya yang dianggapnya pengecut. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Di beberapa literatur yang ditulis oleh Hindia Belanda, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Wardiman Joyonegoro, terdapat pembelokan sejarah penyebab perlawanan Pangeran Diponegoro karena sakit hati terhadap pemerintahan Hindia Belanda dan keraton yang menolaknya menjadi raja. Padahal perlawanan yang dilakukan disebabkan sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari Madat. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat atas saran dari sang paman, yakni Gusti Pangeran Aryo Mangkubumi. Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Medan pertempuran perang Diponegoro mencakup Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Beberapa tokoh karismatik yang turut bergabung dengan Pangeran Diponegoro adalah Kiai Mojo, Pakubuwono ke-6, dan Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo. Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh putranya bernama Bagus Singklon atau Ki Sadewo. Ki Sadewo melakukan peperangan di wilayah Kulon Progo dan Bagelen. Selain itu, ada beberapa ulama pendukung, yakni Kiai Imam Rafi'i, Kiai Imam Nawawi, Kiai Hasan Basori, dan kiai-kiai lainnya. Bagi Hindia Belanda, Perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak Perang Napoleon selalu menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Front pertempuran terjadi di berbagai desa dan kota di seluruh Jawa dan berlangsung sangat sengit. Penguasaan suatu wilayah selalu silih berganti. Jika ada suatu wilayah dikuasai pasukan Hindia Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Demikian pula sebaliknya. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan dasar jurang. Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus-menerus sementara peperangan berkecamuk. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang, informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu. Kondisi medan, curah hujan menjadi berita utama karena taktik dan strategi yang jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi.
Pada puncak peperangan tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu, suatu hal yang belum pernah ada dalam suatu wilayah yang tidak terlalu luas seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, tetapi dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Dari sudut pandang kemiliteran, ini adalah perang pertama yang melibatkan semua metode yang dikenal dalam sebuah perang modern. Baik metode perang terbuka, open warfare, maupun metode perang gerilya yang dilaksanakan melalui taktik hit and run dan penghadangan. Ini bukan sebuah perang suku, melainkan suatu perang modern yang memanfaatkan berbagai siasat yang saat itu belum pernah dipraktekkan. Perang ini juga dilengkapi dengan taktik perang urat saraf melalui insinuasi dan tekanan-tekanan serta provokasi oleh pihak Belanda terhadap mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran, dan kegiatan telik sandi atau spionase dengan kedua pihak saling memata-matai dan mencari informasi mengenai kekuatan dan kelemahan lawannya. Berbagai cara licik juga terus dilakukan Hindia Belanda untuk menangkap Diponegoro. Bahkan sayembara pun dipergunakan dengan mengeluarkan maklumat pada 21 September 1829 bahwa siapapun yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro baik hidup atau mati akan diberi hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan. Perubahan strategi Hindia Belanda terjadi ketika Gubernur Jenderal de Kock diangkat menjadi Panglima seluruh Hindia Belanda pada tahun 1827 untuk membatasi ruang gerak dan strategi gerilya Pangeran Diponegoro. De Kock menggunakan strategi perbentengan atau benteng stelsel. Benteng-benteng dengan kawat berduri didirikan begitu pasukan Hindia Belanda berhasil merebut daerah kekuasaan pasukan Diponegoro. Tujuannya adalah agar pasukan Diponegoro tak dapat kembali dan mempersempit ruang geraknya. Jarak antar bentang berdekatan dan dihubungkan dengan pasukan gerak cepat. Perlawanan Pangeran Diponegoro semakin melemah sejak akhir tahun 1828 setelah Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap pada 12 Oktober 1828. Menyusul kemudian Sentot Prawirodirjo dan pasukannya pada tanggal 16 Oktober 1828 karena kesulitan biaya dan tertangkapnya istri sang pangeran, yakni Raden Ajeng Ratnaningsih dan putranya pada 14 Oktober 1829. Setelah Belanda beberapa kali melakukan negosiasi dan pengkhianatan, sang pangeran bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro diasingkan ke gedung Karesidenan Semarang yang di Ungaran, lalu dibawa ke Batavia pada 5 April 1830 dengan mengenakan kapal Pollux. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Staduis atau yang kini Gedung Museum Fathahillah. Selanjutnya pada 30 April 1830, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado bersama istri keenamnya, juga Temenggung Diposeno dan istri serta para pengikut lainnya seperti Mertolaksono, Banteng Wareng, dan Nyai Sotoruno. Mereka tiba di Manado pada 3 Mei 1830 dan ditawan di Benteng Amsterdam tahun 1834. Diponegoro dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Ketika ditangkap dan akan diasingkan ke Manado dengan menggunakan kapal Pollux, kondisi Pangeran Diponegoro sudah dalam kondisi lemah, muntah-muntah akibat mabuk laut, dan terkena sakit malaria. Di atas kapal Letnan Norle yang merupakan ajudan dari Gubernur Jenderal Van den Bosch atau arsitek tanam paksa mengawal pengasingan Diponegoro. Seringkali mereka berdua terlibat dalam percakapan, dan salah satu percakapannya adalah ketika Diponegoro mempertanyakan kepada Norle apakah sudah menjadi kebiasaan bangsa Eropa untuk mengasingkan pemimpin yang kalah perang ke sebuah pulau terpencil yang jauh dari sanak saudaranya. Mendapat pertanyaan itu, Norle menjawab bahwa Pangeran Diponegoro diperlakukan sama dengan Napoleon Bonaparte yang sama-sama diasingkan dalam usia 40 tahunan. Norle mengatakan pemerintah Hindia Belanda tak ingin peristiwa Napoleon yang ditangkap dan diasingkan di Pulau Elba berhasil kabur
dan memimpin perang lagi, lalu berhasil dikalahkan sehingga dibuang ke pulau yang lebih terasing lagi, yakni Saint Helena hingga wafat. Pangeran Diponegoro dan rombongannya, yakni istri, 2 anaknya, dan 23 pengikutnya tiba di Manado pada 12 Juni 1830. Awalnya Diponegoro akan ditempatkan di Tondano, tetapi Norle diberitahukan oleh Peter Matt, seorang residen setempat, bahwa Kiai Mojo beserta 62 pengikutnya baru saja tiba di Tondano dari Ambon. Sehingga akhirnya Norle memutuskan Diponegoro ditahan di benteng Manado untuk sementara waktu agar tak bertemu dengan Kiai Mojo. Diponegoro berada di benteng Manado atau Fort New Amsterdam sejak Juni 1830 hingga Juni 1833. Selanjutnya pada tahun 1833, Diponegoro dipindahkan ke Makassar secara diam-diam dan ditempatkan di benteng Fort Rotterdam selama 11 tahun. Diponegoro menolak upaya Hindia Belanda untuk memindahkannya ke tempat pengasingan baru dan ingin menghabiskan akhir hayatnya di Makassar. Diponegoro kemudian meninggal pada 8 Januari 1855 pada pukul 6.30 pagi. 7 hari kemudian anak dan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal di Makassar. Menurut Peter Carey, sejarawan yang menulis tentang Diponegoro, Gubernur Jenderal Dwimar van Twist mengeluarkan perintah rahasia bahwa keluarga Diponegoro tetap diperlakukan sebagai orang dalam pengasingan dan hanya diperbolehkan berada di Makassar. Tetapi mereka mendapatkan tunjangan 6.000 gulden yang dibayarkan melalui Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1885, sang istri, yakni Raden Ayu Retnoningsih, meninggal dunia. Raden Ayu Retnoningsih dimakamkan di Kampung Jera. Kampung Jera atau Kampung Pemakaman berada di lokasi Kampung Melayu. Raden Ayu Retnoningsih dimakamkan di samping makam Pangeran Diponegoro. Semoga paparan tadi dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari.